Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Manan Zidan dari program studi Teknik Dirgantara dengan NIM 136240117. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang telah dibuat untuk pemenuhan tugas bahasa Indonesia. Oke, sini tema yang kami ambil, kelompok saya ambil itu adalah perancangan metode, eh, maksudnya judul perancangan metode kaderisasi untuk meningkatkan keaktifan anggota pada unit kegiatan mahasiswa PSITB. Lanjut, pertama itu adalah latar belakang. Sini kami mengambilnya sebenarnya ada banyak, tapi di sini saya masukkan 2 poin saja. Yang pertama itu pentingnya kaderisasi bagi organisasi. Kaderisasi itu adalah kunci untuk menanamkan nilai-nilai dasar organisasi, semangat kebersamaan dan tanggung jawab kepada setiap anggota secara sistematis. Yang kedua, kondisi spesifik di UKM PSITB. PSITB sedang menghadapi tantangan berupa menurunnya tingkat keaktifan anggota dalam kegiatan rutin maupun kepengurusan. Masalah utama yang muncul adalah ketidaksesuaian metode kaderisasi dengan kebutuhan serta karakteristik dari mahasiswa atau calon anggota baru PSITB. Lanjut, sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah ada 3, otomatis tujuannya ada 3 juga. Sini yang perlu pertanyaan pertama itu bagaimana tingkat efektivitas metode kaderisasi tahun 2024 yang telah dilaksanakan oleh PSITB dan tujuan. Dan untuk menjawabnya itu tujuan yang pertama yaitu kita menganalisis kegagalan dan keberhasilan metode kaderisasi tahun sebelumnya. Oke, lanjut yang kedua, rumusan masalah yang kedua itu apa saja faktor penghambat yang menyebabkan rendahnya keaktifan anggota. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu ada di tujuan nomor 2 ya, mengidentifikasi kendala internal dan eksternal dalam proses kaderisasi. Lanjut ada rumusan masalah yang ketiga, bagaimana rancangan metode kaderisasi baru yang adaptif untuk meningkatkan partisipasi anggota. Untuk menjawab rumusan tersebut, yaitu ada tujuan yang ketiga, Pak, yaitu merumuskan inovasi kaderisasi yang mampu meningkatkan sense of belonging dan keaktifan masing-masing anggota. Lanjut untuk metodologi penelitiannya itu kami mengambil jenis penelitian deskriptif dan analitis, dan untuk fokus dari penelitian tersebut ada 2. Pertama itu menggambarkan kondisi kaderisasi yang berjalan, lalu yang kedua menganalisis permasalahan yang ada. Nanti untuk teknik pengumpulan data itu pertama wawancara dengan pengurus kaderisasi PSITB 2024, yang kedua adalah studi kepustakaan dari berbagai jurnal dan artikel yang membahas tentang kaderisasi dari suatu organisasi atau suatu kampus. Yuk, sini ada dokumentasi kami wawancara dengan ketua kaderisasi tahun sebelumnya, ketua kaderisasi tahun ini, tahun 2005, ketua PSITB, ketua umum PSITB tahun 2025, dan juga ketua angkatan PSITB tahun 2024. Yuk, untuk landasan teorinya, itu pengertian metode kaderisasi. Metode kaderisasi itu sendiri adalah cara sistematis dan teratur yang digunakan dalam pelaksanaan suatu proses dalam membentuk seorang kader. Dan yang kedua itu ada fungsi kaderisasi. Sini ada 3 nilainya. Yang pertama tuh pewarisan nilai dan budaya organisasi. Yang kedua, menjamin keberlangsungan organisasi. Yang ketiga, sarana belajar dan pengembangan kader baru. Lalu ada manfaat kaderisasi. Ada 3 poin juga di sini. Yang pertama itu memberikan pemahaman organisasi. Yang kedua, membentuk profil anggota baru. Dan yang ketiga, menumbuhkan rasa kekeluargaan. Lanjut ke pembahasan inti dari makalah ini. Eh, yang pertama itu kita menganalisis metode kaderisasi tahun 2024. Ini ada 3 masalah. Yang pertama itu adalah rencana awal kaderisasi adalah 5 hari dan 1 materi pelantikan. 5 hari materi dan 1 hari pelantikan. Namun kenyataannya hanya terlaksana 2 hari materi ditambah 1 hari pelantikan. Terus tidak adanya mekanisme evaluasi harian seperti post-test dan instruksi penugasan tidak jelas bagi peserta. Yang kedua, dari total 67 calon anggota eh, CAPS, hanya 25 orang atau sekitar 37,3% yang mendaftar di ASI angkatan yang pertama, yaitu kepanitiaan di TPB Cup tahun 2024.
Kalau hanya 16 orang dari 25 orang tersebut, atau 16 orang dari 67 anggota, calon anggota itu, atau sekitar 23,9% yang aktif di kepanitiaan TPB Cup hingga akhir. Dan ketika ada penurunan tugas aksi angkatan dilakukan sebelum kaderisasi dimulai, sehingga peserta belum memiliki profil yang baik atau pemahaman yang baik tentang unit tersebut gitu. Ya, ada kendala, ada dibagi menjadi dua, yaitu peserta dan panitia. Untuk kendala dari peserta itu yang pertama motivasi mengikuti kaderisasi rendah. Lalu yang kedua ekspektasi tidak sesuai kenyataan. Yang ketiga timeline bentrok dengan kegiatan lain. Yang keempat tidak ada wadah untuk saling mengenal antara anggota baru atau dengan kepengurusan di atas atau dengan kakak tingkatnya. Yang kelima ada takut dengan istilah forum lah dan tekanan-tekanan lainnya yang mungkin bisa dibilang agak mencekam gitu. Lalu dari panitianya, sistem koordinasi tidak matang. Yang pertama, yang kedua ada koordinasi dan komunikasi buruk. Yang ketiga ada jadwal yang sering berubah karena itu juga berhubungan yang keempat itu presiden tempat sering gagal dengan susahnya meminjam lapangan atau juga meminjam gor sehingga jadwal yang tadinya ada itu berubah gitu. Yang terakhir ada arsip kaderisasi tidak lengkap. Arsip kaderisasi tahun sebelumnya tidak lengkap sehingga tidak bisa mengetahui metode-metode apa saja yang digunakan oleh kaderisasi tahun lalu sehingga kaderisasi tahun-tahun selanjutnya itu memang harus dibuat ulang segitu. Ada juga profil anggota ideal saya bagi menjadi tiga. Yang pertama tuh teknis komitmen. Anggota ideal tuh memiliki komitmen tinggi untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang sepak bola atau futsal, berpartisipasi aktif dalam kegiatan rutin maupun agenda organisasi lainnya. Dan yang kedua ada karakter dan integritas. Pertama tuh yang kita tuh menjunjung tinggi sportivitas dalam berkompetisi, memiliki kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas organisasi. Lalu yang ketiga ada aspek komunikasi dan kerjasama, mampu menjalin komunikasi yang efektif secara internal maupun eksternal, memiliki kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas organisasi. Jadi pada intinya itu metode kaderisasi baru, pembahasan intinya bagi menjadi empat. Nah, yang pertama itu adalah materi yang menarik, itu kita dengan mengganti sistem pemberian materi dengan studi kasus atau juga funmatch agar materi itu mungkin bisa lebih dipahami. Dan yang kedua, menghadirkan narasumber pemain semua untuk meningkatkan motivasi dan memberikan perspektif dari pemain profesional. Dan yang kedua, ada penugasan berbasis profil anggota baru. Pertama itu kita mewawancarai sesama anggota eh, calon calon kader lah, calon PSITB 2024-2025 dan anggota aktif untuk membangun komunikasi. Lalu ada yang kedua tuh mengadakan pertemuan santai atau gathering supaya bisa lebih saling mengenal dan menumbuhkan rasa kekeluargaan. Lalu yang ketiga ada penugasan untuk membuat komitmen individu. Mungkin lebih gampang itu kayak apa yang akan kamu lakukan atau yang kamu berikan untuk unit ini gitu. Sehingga mereka bisa membentuk ikatan dan rasa tanggung jawab terhadap unit tersebut. Soalnya ada yang ketiga itu perbaikan waktu dan penjadwalan. Kaderisasi dimulai sebelum jadwal UKM lain agar semangat peserta masih tinggi dan fokus tidak terpecah. Lalu yang kedua, mempersiapkan jadwal adaptif untuk mengantisipasi perubahan situasi yang tidak terduga. Dan terakhir, pelaksanaan kegiatan santai. Pertandingan sepak bola atau futsal santai di setiap day-nya itu sebagai media untuk saling mengenal antar anggota baru, antara anggota lama dengan kakak tingkat dan segala macamnya. Yang terakhir ada acara penyambutan khusus untuk memberikan kesan positif dan hangat bagi anggota baru atau bisa dibilang welcoming party. Yang terakhir ada kesimpulan. Ada di sini saya mengambil tiga. Yang pertama itu metode kaderisasi SPSITB 2024 tidak efektif terlihat dari rendahnya partisipasi anggota, hanya 15% pada kegiatan akhir. Yang kedua, penyebab utama ketidakefektifan adalah manajemen waktu yang buruk, komunikasi penelitian yang kurang baik, serta penugasan yang diberikan sebelum diberikan materi. Yang terakhir ada inovasi metode kaderisasi yang berfokus pada materi interaktif, fun match, narasumber profesional, dan pengobatan aspek kekeluargaan menjadi kunci untuk meningkatkan sense of belonging anggota. Terakhir ada saran. Sini ada 4 saran yang kami berikan. Yang pertama itu perencanaan teknis dan perizinan harus diselesaikan jauh sebelum hari H untuk menghindari perubahan jadwal mendadak. Yang kedua, penugasan diberikan setelah pemahaman dasar tercapai. Lalu yang ketiga, evaluasi kaderisasi dilakukan secara berkala untuk mengukur pemahaman peserta secara berkala juga. Yang keempat, yang terakhir, komunikasi dan koordinasi panitia perlu diperkuat. Ya, baik, sekian dari saya, sekian dari presentasi dari saya.
Ahmad Maulana Zidan dari kelompok 1K48 Bahasa Indonesia. Baik, saya akan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.